Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan seri kuliah di mata kuliah sifat optik material. Di sini kita akan membahas refraction atau pembiasan. Mungkin kita kadang salah sebut kadang refleksi, padahal itu beda ya, refraction sama reflection. Nah, perilaku cahaya itu seperti apa? Jadi, sebenarnya cahaya itu bergerak seperti marching band, teman-teman. Pernah lihat marching band lah ya. Nah, dia terkuanta dan sangat rapih dia. Jadi ada barisan atau dia tertata gitu ya. Nah, dalam satu kesatuan. Nah, sama juga berkas cahaya jalannya seperti paskibraka. Tuh kita lihat di sini ada contoh ya. Nah, dia emang rapih gitu ya. Apa namanya? Lurus gitu. Nanti kita akan membahas bagaimana nanti interaksinya ketika ada terkena material, apakah dia direfraksikan atau dibiaskan atau dipantulkan atau diserap, nah atau ditransmisikan. Nah, nanti kita akan bahas. Untuk memahami itu, kita harus mengetahui sifat dasar cahaya. Nah, saat dia menabrak sebuah material. Nah, ini yang paling penting, perlu diingat ada dua. Siapa yang datang? Maksudnya siapa yang datang itu kan kita tahu jenis gelombang elektromagnetik itu kan dari yang panjang gelombang pendek sama eh, panjang itu kan sangat apa ya banyak gitu kan. Nah, kita harus tahu nih jenis apa yang menabrak material nantinya atau cahaya apa yang datang. Apakah dia jenis visible kah atau infrared kah atau X-ray kah. Nah, yang kedua adalah menabrak siapa atau material apa yang ditabrak. Apakah dia logam ataukah dia seramik ataukah dia polimer dan lain-lain. Nah, di sini ada karena kita hari ini membahas refraksi atau reflection atau pembiasan. Nah, ini salah satu sifat pentingnya juga adalah pembiasan. Misal nih kita ada cahaya. Ini kita dapat diatur bawaan dari cahaya sehingga dapat dimanfaatkan sifat optiknya. Nah, iya, jadi kan kalau cahaya, ingat konsep putih dan hitam. Kalau dia putih, sebuah material memantulkan keseluruhan dari cahaya itu sendiri. Jadi tidak ada yang diserap atau dibiaskan, emang terpantulkan semuanya gitu ya. Sedangkan kalau cahaya hitam, kalau warna hitam, material itu menyerap seluruh cahaya yang terkena pada dia, pada material itu. Nah, kita kan bisa nih mengatur nanti cahaya apa yang ingin ditampilkan. Misalnya dari gelombang cahaya misalnya diteruskan itu cuma warna biru atau cuma warna merah, itu kita dapat kita atur sifat optiknya. Misalnya refleksi atau dipantulkan itu adalah sumber cahaya dari sumber cahaya mengenai material tadi, material refleksi tadi, kemudian itu dipantulkan ke mata kita. Contohnya ya pakai cermin ya. Cermin itu kan ada silver atau Ag beserta dilapisi sama kaca. Nah, dia ini refleksinya sangat tinggi gitu. Ingat ya, jadi kita perlu ada dua yang kita ingat ketika kita membahas optik. Siapa yang datang, siapa yang menerima. Konsep ini akan dipakai terus. Material yang dapat meneruskan cahaya adalah material transparan. Oke. Nah, misalnya nih, kenapa begitu penting ya konsep dari siapa datang, siapa yang menerima. Misalnya sinar X nih. Ini sinar X, kalau misalnya dia terkena pada logam atau metal, dia itu sifat dari logam itu transparan terhadap X-ray tadi. Nah, jadi perlu ya diperhatikan. Karena kalau pakai visible light, logam itu kan nggak transparan dong, dia memantulkan dia kan. Jadi kita melihat logam itu bersinar, apalagi kalau misalnya emas gitu kan, atau silver gitu. Nah, ini ada dipantulkan. Ini nih, misalnya ini material kita ya, materialnya. Misalnya sinar datang, tetetet, ada yang diteruskan atau ditransmisikan. Ada yang disebut namanya dia dibiaskan. Dibiaskan itu memang dia diteruskan, tapi dibelokkan dulu dia. Nah, ini ada belok dulu baru diteruskan. Kemudian ada dia yang dipantulkan. Nah, masuk dia dipantulkan. Dan ada dia diserap gitu. Jadi sinar datang, nggak keluar lagi dia. Nggak juga dipantulkan, nggak juga dibiaskan. Jadi terserap pada material itu.
Nah, oke ya, di situ kita ada mengenal nanti alfa atau koefisien serap sinar. Oke, di sini juga penting juga karena nanti ada filter cahaya ya. Mungkin itu dulu yang diingat ya. Jadi ada sinar datang, ada 4 kemungkinan. Dia bisa diteruskan, atau diteruskan dan dibiaskan, atau dia dipantulkan, atau dia diserap. Oke. Kemudian kita ada mengenal, ada namanya filter cahaya yang menyerap cahaya pada gelombang tertentu saja. Maka yang lain akan diteruskan. Misalnya kita menyerap gelombang pada rentang 400 hingga 500, kemungkinan diteruskan cahayanya warna kuning sampai merah gitu kan. Nah, ini kita eksperimen sederhana bagaimana kita memanfaatkan sifat optik itu ya. Nanti akan saya masukkan juga di playlistnya. Karena sebenarnya kalau pendidikan di Indonesia itu gimana ya? Kita berkutat pada textbook, menghafal, jadi kita jarang untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang sederhana. Mungkin kalau saya ya pribadi, ini pernah eksperimen itu menggunakan cermin. Cerminnya dimasukkan ke dalam wadah ember berisikan air, kemudian dikenakan sinar matahari, kemudian dipantulkan dari cermin tadi yang terkena sinar matahari itu ke dinding. Maka akan terlihat nanti apa namanya cahaya pelangi. Salah eksperimen pelangi dari cermin. Nah, ini seru juga sih sebenarnya eksperimennya ya. Nah, eksperimen sederhana sebenarnya guys. Tapi karena waktu anak-anak kan kita merasa wah keren banget gitu ya. Sebenarnya nggak harus pakai itu, kita bisa pakai prisma juga. Hmm, mungkin aku letak di mana ya, di bagian di bagian eksperimen gitu ya di sini. Nah, kita throw. Oh, jangan bingung ya, ini aku ngeditnya di laptop. Jadi kalau pakai OneNote itu dia langsung connect otomatis dia. Nah, di sini ya. Oke. Nah, pembiasan juga ada dari pelangi sampai ke alat optik yang canggih-canggih. Jadi tuh dia dipakai ya emang. Jadi ini memang perlu untuk dibahas dia. Apalagi yang kita bahas. Nah, kemudian bentuk bidang ini mempengaruhi nanti sinar itu bagaimana diteruskan. Ini ya tadi yang penting ya, dipantulkan, dibiaskan, diteruskan, diserap. Nah, kemudian ada kata kunci presisi. Presisi sangat penting dalam optik. Contohnya lensa kamera butuh cahaya untuk fokus. Cahaya itu lurus, jadi presisi sangat penting. Ketika kita nggak presisi sedikit aja, maka akan blur gitu. Bengkok sedikit, selanjutnya akan bengkok terus. Misalnya nih, ini ada sumber cahaya. Misalnya kita yakin nih, apa namanya, balok kita ini yang mau ditembus cahaya itu lurus. Padahal kalau dia lurus bakal kayak gini lurus kan. Nah, ini kalau ini yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya ada cahaya, kita ada baloknya, tapi baloknya agak-agak bengkok. Sampai sebenarnya kita nggak sadar dia balok itu sebenarnya agak bengkok gini ya. Nah, nanti ya kalau misalnya kita dia sudutnya kalau kayak gini, tak. Ya tergantung ya, bisa dia agak ke sana, tergantung nanti medianya apa ya. Tapi setauku sih arah sini ya dia ya. Nah, gini. Oke. Itu tadi ya, ada cahaya, mediumnya apa, nanti bisa direflektedkan, diabsorb, transmit. Kemudian kita mengenal ini ada namanya garis ini guys. Ada garis normal adalah garis imajinasi tegak lurus dari dua sinar datang dan dipantulkan atau dari dua medium ya. Oke, seperti itu. Jadi inti refraksi itu adalah arah dari cahaya yang melewati batas dari dua media dan menyebabkan adanya perubahan kecepatan atau memperlambat kecepatannya. Nah, dengan adanya perubahan kecepatan tadi atau dia memperlambat, maka cahaya tadi dapat
bergerak atau bergeser gitu ya. Misalnya ini arah cahaya ini dilambangkan sama tanda panah gini, kemudian kita kasih garis normal di antara dua media tadi ya, udara sama medium tadi. Kemudian ketika dia eh oke, refleksi dapat berbelok karena dapat mengubah kecepatannya dari medium yang renggang ke medium yang rapat. Hmm, nggak harus sih juga ya. Mediumnya terbebas, tapi intinya dia ada perubahan kecepatan. Kalau medium padat, dia mendekati garis batas. Jika medium renggang, menjauhi garis batas. Berarti kalau ini menurut kita apa nih? Mendekati ya, berarti dia kemungkinan mediumnya padat. Nah, kalau misalnya tadi dia garisnya menjauhi gini ya, misalnya gini, ini medium renggang. Oke, jadi gini dia, tadi kayak berbaris gitu ya. Ini dia kalau dia lurus, tegak lurus, nah dia nggak ada perubahan kecepatan ini ya, cahayanya sehingga dia tetap tegak lurus. Nah, ketika dia ada sudutnya gitu, nah di sini akan atau kita sebut sebagai penjuru nanti dia akan memperta apa menghambat pergerakannya, menunggu teman-temannya hingga bergerak bareng-bareng. Nanti ia masuk, nah terjadi bending dia. Kemudian di sini pun juga sama. Jadi nanti yang duluan itu akan apa namanya menunggu dulu dia, kemudian bergerak bareng-bareng gitu kira-kira. Jadi garis batas adalah garis di antara dua medium. Jika medium padat, maka mendekati garis batas, medium renggang menjauhi garis batas. Jika tidak ada sudut perbedaan dengan garis normal, maka cahaya ditransmisikan tanpa dibelokkan. Oke, betul ya. Ada cahaya sekaligus dipantulkan dan dibiaskan. Jadi karakteristik cahaya itu nggak cuma satu aja dia ininya ya. Apakah dia hanya dipantulkan saja atau dibiaskan saja, tetapi ada yang kita temukan dia sebagian dipantulkan, sebagian dibiaskan. Nah, ada nanti kita mengenal total internal reflection atau TR, ini karena sudut tertentu. Macam ini nih, jadi nanti ada cahaya datang, ada sebagian penjurunya dia memperlambat gerakannya sehingga melewati medium prisma ini, kemudian dia uh, bergerak lagi gitu ya. Di bagian sebelah sini juga dia memperlambat juga, makanya dia bisa bergerak gitu. Nah, kalau dia pas di tengah-tengah sudutnya dia ditransmisikan total. Kalau ini dia ada perubahan kecepatan, ini juga apalagi di sini juga. Nah, cahaya yang tidak dibelokkan atau dia garis normalnya tidak ada atau sama dengan nol, maka kecepatannya sama gitu dari cahaya datang sama cahaya diteruskan atau ditransmisikan. Nah, di sini kita akan membahas critical angle apa? Sudut sudut kritis, critical angle. Di sini ada theta c biasanya disebutkan di fisika. Ini maka cahaya tidak dibiaskan sebelumnya tapi akan dipantulkan kembali pada medium dikenal dengan TER atau total internal reflection tadi ya. Misalnya nih, ini ada cahaya karena dia sudutnya 0 sama sudut biasnya atau sudut apa namanya garis normalnya 0 maka dia diteruskan. Nah, ini dia miring, ada ini juga terbiaskan, ini juga, ini juga, ini juga sampai suatu ketika dia melewati sudut kritis tadi, maka ini masih juga biarpun ini udah ini. Nah, ketika dia di sini dia akan dipantulkan balik ya ke mediumnya. Jadi dia nggak cahaya tidak kabur kemana-mana, tidak bocor. Nah, disitulah kita memanfaatkan eh, teknologi ini di penggunaan fiber optic cable untuk komunikasi dan penyampaian data informasi yang cepat dan eh, cukup aman ya karena tadi tidak ada data yang bocor. Nah, jadi kita fiber optic
total internal reflection. Nah, jadi dia seperti ini guys. Ntar aku tambahkan ya di bawahnya. Eh, ini ada gambar yang mungkin agak menggambarkan ya. Jadi ketika dia apa namanya? Sebenarnya ini ada hitung-hitungannya. Apakah nanti dia di kabel itu bagaimana dia berjalannya sebenarnya ada hitung-hitungannya. Tapi intinya kita hanya memanfaatkan ini tadi ya, si sudut kritis tadi. Ketika dia sudut kritisnya itu lebih besar atau sama dengan sudut kritis, ya cahaya datang tadi, maka akan dipantulkan kembali ke medianya gitu ya. Jadi seperti itu guys, ini dia fiber optik itu kan. Aku pernah sih lihat cahaya fiber optik itu dari kabelnya langsung gitu. Dia kalau nggak salah pakai cahaya warna merah aku lihat tuh. Waktu itu pasang IndiHome kan. Nah, kira-kira seperti itu dia. Iya, total internal reflection. Jadi dia kesini-sini aja dia kayak nggak kemana-mana dia kan. Nah, di situ juga, ini juga, ini juga, ini juga. Ini ada cahaya dia. Ya, mungkin seperti itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Kemungkinan minggu depan itu ada praktikum. Nanti saya akan videokan juga ya, kit dari alat-alat optiknya. Seperti apa di kampus ITB di jurusan Teknik Material. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.